Sekarang Lebaran, jadi sudah banyak, Jakarta sudah mulai sepi. Jadi kita bisa menikmati ya liburan. Ada yang mau libur panjang ya silakan, dan ini cukup lama juga liburannya. Pelayanan-pelayanan yang ada, kehidupan rohani yang ada saat ini, tanpa sadar banyak hal yang sebenarnya kita dalam peperangan rohani yang sangat kuat. Peperangan rohani yang sangat kuat. Peperangan rohaninya itu bukan melihat setan, bukan melihat orang lain, bukan melihat keadaan. Tapi peperangan rohani yang banyak sekali terjadi adalah di pikiran. Merasa bersalah, merasa kok kecewa, merasa ada sesuatu, apa yang kita doakan, apa yang kita usahakan bersama selama ini, kok semuanya gagal, semuanya kok nggak ada hasil yang jelas. Dan kalau dibandingkan dengan orang lain yang tidak takut Tuhan, orang lain yang happy-happy aja, yang selama ini nggak ada masalah, wah mereka bisa begitu happy sekali. Dan banyak sekali yang bisa terjadi dalam pikiran-pikiran kita. Ya, contoh ya dalam minggu ini yang cukup heboh di Jakarta. Selama ini nggak ada masalah apa-apa. Tapi tiba-tiba mobil 16M dicomot. Mobil yang untuk hadiah ulang tahun istrinya. Dan itu karena 271T. Wow, saya pikir ini heboh sekali. Yang jelas bagi kita adalah kita harus siap kenyataan peperangan rohani. Dan semua yang terjadi sebenarnya yang ada dalam pikiran kita itu adalah karena ada dakwaan iblis. Ada dakwaan iblis. Sikap orang kepada kita pikir, aduh kenapa dia tega melakukan itu. Sikap anak kita kepada kita, sikap orang tua kepada kita berpikir kenapa tega. Tapi sebenarnya semuanya itu karena ada dakwaan iblis, peperangan dalam pikiran kita. Dan itu sangat mengganggu. Bahkan sampai membuat kita tidak tidur. Sampai membuat kita juga mungkin tidurnya sampai malam, sampai pagi. Dan waktu bangun pagi kita susah bangun. Tapi harus tetap bangun. Nah, hari ini kita belajar tentang antisipasi dan bagaimana kita menangkan terhadap dakwaan iblis. Jadi bagaimana mengantisipasi dan menangkan terhadap dakwaan iblis. Ini dalam serial adalah peperangan rohani. Karena kita sedang menghadapi situasi-situasi yang memang tidak pernah kita pikirkan. Karena dakwaan iblis itu, Bapak Ibu dan Saudara, sudah ada sejak Adam dan Hawa. Waktu ada Hawa jatuh dalam dosa, waktu Hawa dicobai sama iblis, itu sudah dakwaan. Seolah-olah firman Tuhan yang dia dengar, yang Hawa dengar melalui Adam, itu nggak berguna, nggak bermanfaat lagi, dan harus dicoba dengan sesuatu yang baru. Itu cara iblis, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi seolah-olah firman Tuhan itu diragukan, nggak lagi berkuasa, dan diusulkan sama iblis, ini loh caranya. Ini sesuatu yang baru. Itu cara iblis yang luar biasa. Dan sampai saat ini tetap terjadi. Makanya itu yang namanya Kristen progresif. Yang lagi heboh-hebohnya saat ini. Hati-hati. Karena Kristen progresif adalah Kristen yang mengatakan Alkitab itu zaman dulu nggak berlaku. Yang saat ini berlaku adalah yang sesuai dengan kondisi saat ini. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang bicara, aku tidak akan mengubah satu iota. Satu iota itu huruf yang terkecil. Satu iota itu artinya tuh I, hanya I, tapi itu cuma titik di atas. Itu satu iota pun aku tidak bisa mengubahnya. Walaupun dibilang sama orang-orang yang pemimpin, orang-orang yang Kristen progresif ini seolah-olah Yesus saja progresif. Salah. Tuhan Yesus tidak progresif. Tuhan Yesus menggenapi firman Tuhan sehingga membuat kita, orang-orang Kristen zaman sekarang ini, nggak banyak dituntut oleh hukum Taurat. Itu beda. Apakah mereka yang menganggap dirinya Kristen progresif itu orang-orang yang memang menggenapi firman Tuhan? Oh tidak.
Kristen progresif, saya ingin beritahu, itu dimulai dari Amerika pada tahun 2006. Saya masuk sini dulu ya. Pada tahun 2006. Dan itu dimulai karena respon mereka terhadap LGBT. Makanya mereka menunjukkan kasih. LGBT itu nggak salah. Saya ingin katakan LGBT adalah pengajaran dari iblis yang untuk memberontak kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan jelas dari awal, laki-laki kawin dengan perempuan. Nggak laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Atau laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan berubah jadi laki-laki. Makanya kalau kita lahir laki-laki, mati pun juga sebagai laki-laki. Kalau kita lahir sebagai perempuan, mati pun juga kita sebagai perempuan. Dan itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Tapi iblis melalui LGBT ini, saudara, itu memberontak kepada Tuhan dan mengajarkan benih-benih ini. Seolah-olah itu benar. Dan Kristen progresif yang dari awal itu seperti itu. Makanya dua orang yang saat ini lagi heboh tentang Kristen progresif, itu saya kenal. Saya pernah diskusi. Dan salah satunya dari mereka itu adalah orang yang kecewa sama gereja. Kami pernah makan sama kok, pernah diskusi. Dan saya tahu bagaimana dia bisa kecewa sama gereja. Saya tahu. Dan itu sangat menyedihkan. Nah, artinya gini, saudara, jangan terjebak. Jangan terjebak. Seolah-olah Tuhan Yesus progresif. Tidak. Tuhan Yesus menggenapi dulu. Supaya kita tidak dituntut. Coba kalau Tuhan Yesus tidak menggenapi dulu firman Tuhan. Sampai saat ini saudara minta ampun sama Tuhan mesti bawa kambing loh. Bawa domba. Kalau saudara punya duit banyak, bawa sapi, bawa lembu. Dan puji Tuhan, saudara saat ini tidak perlu lagi bawa binatang. Kalau enggak rumah ibu kemarin ini bawa darah ini. God-Godnya ini penuh dengan darah. Ya puji Tuhan, kita nggak alami seperti itu. Karena apa? Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk kita, menggenapi. Jadi Tuhan Yesus bukan progresif. Ini loh putar balik. Iblis juga putar balik sampai saat ini. Makanya kita jangan terjebak. Apalagi orangnya itu seolah-olah dia orang yang hebat. Oh enggak, dia enggak belajar Alkitab baik. Dia cuma belajar Alkitab 6 bulan. Comot sana, comot sini. Jadi hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Kristen yang benar adalah Kristen yang memang firman Tuhan itu tidak berubah. Dari zaman ke zaman, firman Tuhan tidak berubah. Yang berubah apa? Hati kita. Kita harus punya pemikiran yang benar terhadap firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita nggak kuat dengan firman, maka iblis itu akan lebih gampang mendakwa kita. Iblis gampang mendakwa kita. Iblis membuat kita jadi mental health, minta kena sakit mental. Membuat kita jadi mudah putus asa. Di Belanda umur 27 tahun, seorang perempuan, saudara, minta diizinkan untuk bunuh diri. Dan diizinkan oleh pengadilan nanti bulan Mei akan bunuh diri. Saudara bisa bayangkan, karena apa? Karena nggak kuat dengan firman. Makanya orang-orang seperti ini akan mudah minta bunuh diri. Dan ini yang bahaya untuk kita kalau kita nggak kuat dengan firman. Makanya kita harus bisa mengantisipasi dan memenangkan peperangan terhadap dakwaan iblis ini. Mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Realitas, kenyataan yang kita hadapi saat ini. Dari zaman dulu, dari zaman Adam dan Hawa sampai saat ini, kita menghadapi kenyataan yang ada, realitas yang ada ini. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Dikatakan demikian. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi mari kita perhatikan di sini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan si iblis ini berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi dia muter terus, mencari mangsa. Siapa yang bisa ditelannya? Siapa yang nggak kuat dengan firman akan mudah dijebak oleh dia. Mengaum-ngaum, artinya untuk membawa ancaman. Singa yang mengaum ini membuat kita jadi takut. Tapi kalau kita kuat dengan firman, kita bisa berjaga-jaga. Kita nggak perlu dikuasai oleh ketakutan. Dan iblis tahu kelemahan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Iblis tahu kelemahan saya, iblis tahu juga kelemahan saudara. Dan dia berusaha mencari. Makanya untuk dapat mengcover diri kita harus ada kuat dengan firman. Kita harus kuat dengan taat kepada firman. Dan iblis berusaha menjatuhkan setiap kita. Saya ambil contoh. Musa ini orangnya pemarah. Waktu dia lagi jadi pangeran di Mesir, lihat orang Mesir menganiaya orang Israel, dia marah dan dia bunuh ini orang Mesir ini. Dia sembunyikan mayatnya. Dan ketika ketahuan dia membunuh ini, dia pergi. Dan Tuhan proses dia 40 tahun. Waktu dia memimpin bangsa Israel, wow, itu dia betul-betul sabar luar biasa. Diancam, dianiaya, dikecam sama bangsa Israel, dia tetap kuat karena setiap kali kecaman bagi Musa, dia langsung berdoa. Tapi pada suatu kali Musa meledak juga marahnya. Waktu bangsa Israel minta air, Musa minta air, kenapa kamu berikan saya nggak ada air ini? Musa marah, bangsa Israel marah. Dan Musa waktu dia berdoa pada Tuhan hanya bilang sama Musa, engkau tinggal berbicara kepada batu karang, keluarlah air. Tapi Musa apa yang dia lakukan? Karena dia lagi emosi, lagi jengkel berat, dia pukul batu karang, gunung batu itu, dia pukul 3 kali. Dan Tuhan katakan, kenapa kamu buat dosa seperti ini? Kenapa kamu emosi? Bapak, Ibu, dan Saudara, iblis tahu kelemahan Musa. Dan dia berusaha mencari di situ. Menyerang di situ. Dan kalau kita tahu kelemahan kita di mana, kita harus tahu bahwa kita harus perkuat di situ dengan firman. Kenapa, saudara? Karena kalau nggak ada dengan firman, kita akan mudah diserang. Kita akan mudah ditelan sama iblis. Contoh yang lain, Simson. Urapannya Tuhan tuh luar biasa dalam diri Simson. Di rambutnya itu ada kekuatan, ada urapan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Simson ini orang yang mudah jatuh cinta. Mudah sekali jatuh cinta. Akhirnya tergoda dengan pelacur-pelacur dari Filistin. Dan jatuh pada seorang wanita. Dan dia berzina. Pada saat seperti itu, dia buka rahasia dia. Dan dia lemah. Menjadi lemah. Karena apa? Karena iblis tahu. Dan dia merasa bahwa dia kuat. Dia tidak perlu lagi dengan firman. Makanya dia lemah di situ. Kalau kita nggak kuat dengan firman, maka kita akan mudah ditelan sama iblis. Dikalahkan oleh iblis. Jangan biarkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita, membuat kita jadi hilang gairah kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita mudah dikalahkan oleh iblis. Karena kita nggak kuat dengan firman. Dan iblis ini mengaum-ngaum, saudara, keliling dalam hidup kita. Contoh yang lain, Daud. Apa kurangnya Daud? Tapi toh dia jatuh berzina dengan Batseba. Bukan karena waktu dia lihat Batseba langsung dia tergoda, bukan. Tapi dia sebenarnya sudah ada kesalahan dia, sudah ada kelemahan dia waktu dia ada di kota Hebron selama 7 tahun 6 bulan. Perhatikan dalam firman Tuhan di situ dikatakan selama 7 tahun 6 bulan
Daud kawini 6 wanita. Jadi sebenarnya sudah ketahuan dari situ. Itu kelemahan Daud. Di Cina ada orang yang sakit mental. Dia merasa semua wanita yang ada di sekitar dia mau sama dia. Ini kenyataan, saudara. Di Cina ini. Dia merasa, dia mau sama saya. Waduh, gawat orang kayak gini. Sakit mental. Kalau perempuan sekitarnya, jijik gue. Tapi ini kenyataan. Ada masalah-masalah dalam diri kita, karakter dalam diri kita tuh ada kelemahan, saudara. Makanya kita mesti waspada. Kita mesti tahu, ini kelemahan saya dan saya harus kuat dengan firman. Supaya saya terlindungi, supaya saya tidak terjebak oleh iblis. Ini yang kita mesti melihat di sini. Makanya dikatakan dalam ayat 9 dari 1 Petrus 5 tadi, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita harus berani lawan dia dengan iman. Iman itu hanya timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita nggak kuat dengan firman, maka kita akan mudah ditelan oleh iblis. Oh, kalau gitu Tuhan nggak berkuasa dong. Bukan Tuhan nggak berkuasa. Kita nggak mau pakai kuasa Tuhan. Kita nggak mau dekat dengan Tuhan. Kita nggak mau mencintai firman-Nya. Makanya Tuhan membiarkan kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Sebabnya mulailah dengan mencintai firman Tuhan setiap hari. Bangun pagi, mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dimanapun kita pergi, kita coba merenungkan firman Tuhan. Kalau kita lagi mengalami masalah-masalah yang berat, kita coba pikirkan dulu firman Tuhan. Apa yang Tuhan sedang katakan? Apa yang Tuhan bilang kepada saya? Kalau kita sedang mengalami kekhawatiran, coba kita pikir, apa yang Tuhan sudah pernah bicara sama saya? Dan saya merenungkan itu, saya pegang firman Tuhan itu. Biar firman yang kita pernah dengar, itu disimpan. Dan kita pelihara itu. Saudara, itulah iman. Ada seorang yang bilang sama saya gini, Andi, saya sudah nggak tahu lagi berdoa bagaimana. Semua kebutuhan saya sudah doakan dan saya sudah sampaikan pada Tuhan. Apa yang sudah saya harus bisa kerjakan, saya kerjakan semuanya itu. Dan tidak ada yang berhasil. Tuhan tidak buka jalan. Saya hanya bilang, kalau gitu, pakailah iman. Kalau pakai nalar, jadi sakit jiwa. Tapi kalau pakai iman, kita jadi kuat. Saudara, pakailah iman. Dalam situasi yang paling berat, kita nggak mampu lagi berpikir. Kita nggak mampu lagi cari jalan keluar bagaimana baiknya dari menghadapi masalah-masalah yang ada ini. Pakailah iman. Hanya mengatakan, saya percaya ada kasih setia Tuhan dalam hidup saya. Kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Mulai dari situ. Kalau Tuhan dulu pernah tolong saya, saat ini dalam situasi yang sama, Tuhan kasih menolong saya. Jangan kita katakan, capek deh. Jangan. Kuatkan iman kita. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti menyertai saya. Lagu tadi yang ketiga, Tuhan hadir. Artinya Tuhan ada loh di hidup kita. Tuhan ada dalam waktu kita lagi susah. Tuhan ada waktu kita lagi sedih. Waktu kita dikecewakan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan biarkan iblis itu menakuti kita dengan aumannya, tapi kita memperkuat iman kita dengan mengatakan, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, iblis nggak bisa buat apa-apa, saudara. Itulah, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Wah, tapi Pak, iman saya kecil Pak, nggak kuat. Bagaimana supaya iman saya jadi kuat? Ya perkuatlah iman kita. Waktu engkau jatuh, waktu misalnya anak taruhlah yang paling kecil saat ini, si Geges, kalau waktu lari-lari jatuh, kira-kira Ibu Lim waktu jaga gitu lah, kalau Iwan sama ini
tidak lagi kerja. Udah jangan cengeng ya, jangan cengeng ya. Enggak. Ayo kuat, kamu pasti kuat. Bangun, bangkit, nggak usah nangis. Akhirnya dia jadi kuat lagi, dia nggak perlu nangis lagi. Kadang-kadang juga nangis juga sih. Nangisnya juga nangis drakor juga. Tapi tidak, kita kuatkan. Demikian juga iman yang teguh, artinya gini saudara, kita nggak perlu lagi pikir, aduh kasihan saya jadi korban, jangan. Oh saya harus bangkit, saya harus siap menghadapi situasi seperti ini. Orang-orang seperti ini, Tuhan katakan dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan memperhatikan siapa yang sungguh-sungguh hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu kita menguatkan iman kita, saudara itu ada kekuatan yang Tuhan berikan dari dalam hati. Ada kekuatan. Nah, mari kita melihat sekarang dakwaan iblis. Realitas dari dakwaan iblis dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dia katakan demikian. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi firman Tuhan katakan telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, iblis. Iblis, salah satu senjata iblis adalah mendakwa. Jadi mendakwa saudara dan saya di hadapan Tuhan loh. Sudah bisa bayangkan nggak kalau kita sebagai orang tua, dibilang sama orang tua di sekolah, bu tahu nggak bu, anak ibu tuh nakal. Bu tahu nggak, anak ibu tuh iseng. Waduh, kita sedih. Tapi waktu kita tahu anak kita di rumah baik-baik aja, kita tentu bertanya-tanya, apa salahnya? Kita tanya sama anak kita, kamu kenapa tadi di sekolah? Enggak, saya justru yang dipukul, saya yang diisengin tadi, saya tadi yang dijahatin, saya yang dijahilin. Tapi saya nggak balas. Saya tadi dibully, tapi difitnah. Wah, itu kita bisa marah di situ. Kita bisa, kalau bisa ketemu dengan orang tua itu, kita bisa marah. Tapi saudara bisa bayangkan, Tuhan kita setiap hari terus dengar omelan daripada iblis ini, tuduhan dakwaan iblis ini tentang kita loh. Wah, ini si A ini nggak beres nih, munafik. Oh, si B ini di gereja baik-baik, tapi di luar nggak baik-baik. Padahal enggak juga. Bapak, Ibu, dan Saudara, dakwaan iblis itu betul-betul membuat kita tuh nggak enak. Kita merasa kayak di dalam posisi yang terjepit. Tapi ini iblis mendakwa kita di hadapan Tuhan. Saudara bisa kira-kira membayangkan nggak posisi Tuhan kalau setiap hari mendengar siang dan malam dakwaan iblis ini di hadapan Dia? Pasti dia juga marah sama iblis. Tapi kita masih lihat di sini, ini terus terjadi seluruh dunia. Untuk orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, yang memang betul-betul mau berikan terbaik bagi Tuhan, yang tahu ada penebusan Yesus dalam dirinya, itu setiap hari didakwa. Dan kata mendakwa ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bahasa Yunani, dari kata kategorio, yang berarti mempersalahkan, menuduhkan, dan menuntut. Jadi mempersalahkan, jadi disalah-salahin. Udah enggak, memang ada kesalahan kecil, tapi dibesar-besarin kesalahannya. Menuduh, ada tuduhan-tuduhan yang enggak benar dituduh oleh iblis ini. Dan yang ketiga,
menuntut. Jadi iblis itu menuntut kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kita punya, yang kita miliki itu dituntut. Ini harus dihukum, ini harus dihukum. Ini sebabnya iblis ini sering melakukan itu di hadapan Tuhan. Kata mempersalahkan, mendakwa itu mempersalahkan, itu terjadi waktu dalam perjanjian lama di Sakaria 3. Nanti Bapak Ibu dan Saudara bisa baca sendiri. Sakaria 3. Imam besar Yosua. Pada waktu itu ada imam besar yang namanya Yosua, harus bangun bait Allah setelah mereka pulang dari Babel. Dan imam besar Yosua ini punya kelemahan. Dia udah chaos, pikirannya sudah kacau, sudah banyak hal yang salah yang dia lakukan, dan iblis mendakwa Yosua ini, imam besar Yosua ini, katakan imam besar ini nggak berguna, dia nggak bisa buat apa-apa. Dan iblis itu bicara kepada Tuhan. Jadi dipersalahkan. Saudara bisa mengerti nggak? Bisa nangkap nggak ini? Artinya gini, kesalahan kita kecil loh. Tapi iblis besar-besarin masalahnya. Memang dia seperti ini, memang dia seperti ini. Ada seorang, kemarin dia cerita sama saya, dia dipersalahkan, seolah-olah dia korupsi. Dan korupsinya dia dibesar-besarkan, kerugiannya. Padahal dia nggak korupsi. Wah, kasihan juga. Memang ini cara iblis mendakwa. Mempersalahkan. Pernah nggak saudara merasa saudara oleh bos saudara dipersalahkan? Kamu korupsi, kamu ambil uang kantor, dipersalahkan. Wah, itu tidak adil, ketidakadilan yang kita alami, dan itu bisa saja terjadi. Saya dulu pernah dipersalahkan sama pimpinan yayasan. Saya pernah dipersalahkan. Waktu itu ada seorang teman yang di Parangkaraya, dia tugas di Parangkaraya, terus karena saya dapat informasi yang sudah konfirmasi, dan saya bilang sama pimpinan saya di bawahnya itu yang selama ini saya sering diskusi tentang daerah, dan saya bilang sama seorang ibu, Bu, tolong perhatikan, ini ada kasus ini. Ada kasus yang memang kita harus lihat. Tapi pimpinan yang paling tinggi, karena dia dapat informasi yang salah, dia persalahkan saya. Kenapa kamu menuduh temanmu ini? Saya tidak tuduh. Memang ada faktanya. Saya biarkan aja. Dan beberapa bulan kemudian terjadi. Teman ini akhirnya berzina. Dan dihukum, akhirnya dikeluarkan. Menyedihkan sebenarnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mempersalahkan artinya kita betul-betul dipojokkan. Dan seolah-olah kita memang banyak salahnya. Padahal bisa dibenarin. Contohnya, iblis selalu mempermasalahkan kita. Selalu menuduh kita. Kata yang kedua adalah menuduhkan. Itu pada contohnya Ayub. Ayub sudah orang yang baik, orang yang kaya, orang yang selalu beramal. Kalau anak-anaknya lagi pesta pora, setiap hari anak-anaknya pesta pora, Ayub paginya bangun dan selalu memberikan korban bakaran kepada Tuhan untuk minta ampun kepada dosa-dosa. Mungkin anak-anaknya sudah lakukan dosa waktu pesta pora itu, melupakan Tuhan. Ayub betul-betul menjaga hikmat yang luar biasa. Tapi iblis menuduh Ayub. Dia bisa menyembah Tuhan, dia bisa takut Tuhan. Karena apa? Karena dikasih kekayaan. Wow. Tuhan akhirnya bilang, oke, mari kita buktikan. Coba kamu ambil kekayaannya. Kekayaannya habis dalam sekejap. Anaknya mati dalam sekejap. Terus iblis datang lagi pada Tuhan. Iblis bilang, ya dia nggak bisa melawan engkau Tuhan, karena dia masih sehat. Dituduh. Sampai Tuhan izinkan iblis itu membuat Ayub sakit luar biasa. Saudara, iblis selalu menuduhkan. Itu yang sering kali terjadi dalam pikiran kita. Dituduh, ada penuduhan, ada pendakwaan yang kuat. Kamu gagal, kamu laki-laki gak beres.
kamu perempuan nggak beres, kamu punya masa lalu yang nggak beres. Itu dakwaan-dakwaan yang sangat menyakitkan. Tapi saya ingin katakan itu cara iblis mendakwa kita. Padahal tidak benar. Difitnah. Dan iblis juga bisa bangkitkan orang-orang lain loh untuk memfitnah kita. Makanya nggak heran kalau ada terima fitnahan, itu artinya saudara sedang didakwa oleh iblis. Jadi jangan takut kalau misalnya mengalami seperti itu. Kalau ada orang lain yang dibangkitkan oleh iblis untuk melawan kita. Biasanya gini saudara, kalau dalam dunia media, di mana pengagummu ada di situ juga ada yang pembencimu. Jadi ada yang pengagum, tapi ada juga yang pembenci. Itu selalu ada bersamaan dalam dunia media. Makanya itu selalu ada aja orang yang menuduh dan menuduh, memfitnah. Tapi kalau kita mengalami seperti itu, jangan takut. Jangan takut. Yang ketiga ini kita membaca strategi dari iblis dan kita bagaimana mengantisipasi adalah iblis menuntut. Dan ini yang dialami oleh Petrus. Waktu Tuhan Yesus sudah mengadakan perjamuan kudus dan Petrus sudah menganggap, wah dia masih hebat, dia masih perkasa, dia tetap setia kepada Tuhan. Tapi Yesus katakan demikian dalam Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 32. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi iblis menuntut. Iblis tahu kelemahan Petrus. Orangnya spontan. Orangnya ngomong dulu baru mikir. Walaupun sebenarnya orangnya baik. Tapi Petrus ini orangnya spontan, ceplas-ceplosnya ada. Tapi kadang-kadang juga bisa jadi juru bicara yang baik bagi murid-muridnya. Tapi Tuhan katakan, iblis telah menuntut. Artinya, iblis sudah bicara kepada Bapa di surga, aku mau menuntut ini supaya Simon Petrus ini ditampi, keluar sebagai rasul. Karena dia akan mengkhianati Yesus. Dan itu iblis tahu. Tapi Yesus katakan demikian kepada Simon. Tapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya imanmu jangan gugur. Wah ini yang gak mudah Bapak Ibu. Makanya kalau kita gak kuat dengan firman, iblis menampi kita, menuntut untuk menampi kita. Untuk buat kita keluar. Untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Jauh dari persekutuan. Jauh dari persekutuan orang-orang benar. Sehingga iman kita jadi gugur. Kita jadi murtad. Dan engkau, kata Tuhan Yesus kepada Petrus, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini yang kita harus waspadai. Makanya untuk mengantisipasi tiga hal ini, baik waktu iblis mempersalahkan, menuduh, ataupun juga menuntut, saya ingin mengajak kita, mari kita kuat dengan firman. Kita kuat dengan firman. Kita sungguh-sungguh pada waktu kita lagi ada masalah, kita mencari wajah Tuhan, mencari kekuatan Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan nalar kita. Andalkan iman kepada firman Tuhan. Itu yang membuat kita jadi kuat, Bapak Ibu. Antisipasinya seperti itu. Dan kita melihat di sini bagaimana strategi kita terhadap dakwaan iblis. Tadi kita sudah baca dalam Wahyu 12 ayat 10. Dikatakan demikian. Kita bagaimana cara menghadapi dakwaan iblis ini? Sikap strategi iman kita pada dakwaan iblis ini. Ada dua strategi. Ofensif, defensif, dan ofensif. Bertahan dan menyerang. Jadi ada saat bertahan, ada saat juga harus menyerang. Kepada iblis, saudara, kita tidak boleh bertahan terus. Kita harus berani menyerang. Kita harus berani berkata-kata kepada iblis. Tapi pada awalnya, kalau waktu kita menghadapi dakwaan iblis, kita bertahan dulu. Makanya salah satu perisai iman adalah senjata Allah adalah perisai iman. Jadi ada perisai iman.
Dan ada sesuatu yang kuat kalau kita dalam perlengkapan senjata Allah adalah ketopong keselamatan. Jadi ada kebanggaan dalam pikiran kita, ada keselamatan daripada Tuhan. Jadi ketopong keselamatan itu bukan helm biasa, ada capnya Grab atau Gojek atau Maxim, bukan. Tapi waktu ada helm seperti ini, itu ada rumbai-rumbai, bunga-bunga yang tinggi sekali, yang indah sekali, membuat orang jadi takjub. Wih, indah sekali nih kepalanya ini. Helmnya indah sekali. Demikian juga pikiran kita melihat keindahan kasih setia Tuhan, keselamatan Tuhan, kita melihat, oh ini begitu apa indahnya dalam hidup kita, kasih setia Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa defensif? Yang pertama kita melihat di sini, sekarang telah tiba, dalam ayat 10 tadi. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Jadi kalau waktu kita lagi menghadapi dakwaan iblis, kita dipersalahkan, kita dituduh, kita dituntut oleh iblis. Mari kita katakan, sekarang telah tiba. Kalau saudara lagi kecewa sama orang lain, sekarang telah tiba, katakan, keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Artinya, keselamatan, pertolongan Tuhan, sekarang telah tiba. Tapi kok belum tiba? Kok masih masalah ada? Iya, memang masih masalah. Tapi Tuhan katakan, sekarang telah tiba. Artinya Tuhan sudah berikan keselamatan kepada kita. Kita harus yakini di situ. Bagaimanapun juga, babak belur bagaimanapun juga yang kita alami saat ini, Tuhan tetap setia menolong kita. Selalu ada pertolongan Tuhan. Itulah yang namanya iman. Kalau kita pakai nalar, kita akan berpikir, kok makin susah aja sih? Kok saya yang jadi korban? Kita berpikir gitu Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kalau kita berpikir sekarang telah tiba, saya bukan korban. Pasti Tuhan akan menolong saya. Pasti Tuhan akan memberikan pertolongan, memberikan hikmat kepada saya untuk menghadapi semuanya ini. Dakwaan ini. Dan kita betul-betul pakai iman di sini. Kita yakini ini waktunya Tuhan untuk menolong kita. Seandainya kalau saudara dikunjungi sama debt collector, diteleponlah. Kalau ditelepon sih kita bisa blokir kali. Terus tiba-tiba kita digedor-gedor rumah kita. Wah, itu juga pasti ketakutan. Tapi saya ingin katakan, kalaupun juga mengalami seperti ini, tetap pakai iman. Sekarang telah tiba, hadapi dengan berani. Tapi bagaimana ya kalau kita lagi bawa motornya di cicilan, tiba-tiba ada mata elang, cegat, motor kita dirampas. Waduh, ini memang nggak mudah. Ada orang-orang yang mengalami seperti ini nggak mudah. Tapi saya ingin katakan, sekarang telah tiba. Ini defensif. Artinya kita harus menjaga iman kita. Bagaimanapun juga kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Itu yang kita imani. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Dan Tuhan hadir dalam hidup saudara. Sehingga hidup kita itu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Apa yang buruk itu Tuhan sudah singkapkan, Tuhan sudah singkirkan. Apa yang kita yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan berikan kita kebaikan-kebaikannya. Bahkan Mazmur 103 dikatakan Tuhan akan memenuhi hasrat kita dengan kebaikannya. Hasrat itu apa ya? Hasrat itu apa, Devin? Kerinduan, keinginan yang terdalam dalam roh kita. Hasrat. Keinginan yang kuat. Tapi dikatakan Tuhan akan memenuhi hasrat kita dengan kebaikan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut dalam hidup ini. Memang banyak mengecewakan.
Tapi kalau kita tahu, sekarang telah tiba. Ini yang kita imani, ini yang kita pegang dulu. Pemerintahan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Itu membuat kita jadi bisa berdiri teguh lagi. Kalau kita nggak imani sekarang telah tiba, kita lemas. Kita nggak berdaya. Mau bangun aja dari tempat tidur kita malas-malasan. Kita pikir, aduh udah capek sekali hidup ini. Tapi saya ingin mengajak, ayo katakan sekarang telah tiba. Pertolongan Tuhan. Engkau mengalami fitnah dari orang lain. Yang kau pikir ini orang ini sudah saya tolong, sudah saya selama ini saya baik sama dia, tanpa saya sadari dia tiba-tiba menusuk dari belakang, difitnah. Tapi saya ingin katakan sekarang telah tiba. Justru orang-orang yang difitnah, orang-orang yang sebenarnya sedang Tuhan promosikan. Jadi kalau engkau semakin difitnah, sebenarnya engkau istimewa. Tapi ini sakit loh. Sakit. Memang sakit sekali. Tapi saya ingin katakan, kalau kita percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, Tuhan sendiri yang akan membuktikan bahwa Dia setia adanya. Sekarang kita melihat bagaimana kita melakukan ofensif, menyerang. Jadi tadi bertahan, sekarang kita menyerang terhadap dakwaan iblis ini. Jadi kalau pada iblis, kita jangan pikir kita lemah, saudara. Asal kita perkuat iman kita, sekarang kita menyerang. Iblis itu paling takut sama saudara dan saya. Kalau nggak percaya, coba nanti masuk tempat yang gelap. Ada penampakan, saudara usir iblis itu. Nah, iblis itu paling takut loh sama saudara dan saya. Karena dia tahu ada sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Mari kita lihat dalam ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ini senjata kita. Oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Terus dikatakan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi ada 3 kekuatan kita. Yang pertama, oleh darah anak domba. Iblis tahu kalau kita ini sudah di-cover, sudah dilapisi oleh darah Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Iblis tahu. Makanya dia tidak bisa menyentuh. Ada orang yang coba menyantet. Orang lain sedang tidur, coba disantet dari jarak jauh, disantet gitu, pakai ilmu vudu. Dan waktu dia mau menjamah orang ini yang sedang tidur, orang yang diurapi Tuhan ini, dia nggak bisa menyentuh. Kenapa? Karena ada darah Yesus yang mengcover. Ada darah Yesus. Dalam hidup saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, yang tahu arti penebusan Yesus, ada perlindungan darah Yesus. Ada perlindungan darah Yesus. Ada kekuatan yang besar dalam diri kita yang melindungi kita dari serangan roh jahat, kuasa kegelapan. Oleh darah anak domba. Jadi bersyukurlah kalau saudara tahu arti penebusan itu. Dan saudara percaya, saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu sebabnya pegang terus itu. Itu ada kuasa. Oleh darah anak domba itu ada kuasa yang besar. Kita bisa kalahkan iblis dengan kuasa darah anak domba. Dan yang kedua, oleh perkataan kesaksian kita. Ini ada mulut kita. Mulut kita. Saudara tahu pada waktu saudara lagi ngusir setan dalam nama Yesus, dan saudara betul-betul tahu bahwa saudara adalah orang yang sudah dibasuh oleh darah Yesus, waktu mengusir setan dalam nama Yesus dengan memperkatakan firman, sebenarnya itu ada pedang yang keluar dari mulut saudara. Dan sedang memerangi roh jahat itu. Itu ada kekuatan dalam mulut saudara. Makanya kita harus berani bersaksi. Jangan bilang, aduh bersaksinya dalam hati aja deh. Oh enggak. Bersaksi dalam hati itu yang dimau oleh iblis.
Bersaksi melalui mulut kita. Makanya jangan sampai mulut kita ini menjadi comberan juga. Harus betul-betul menjadi sumber air kehidupan. Jadi betul-betul kita memperkatakan yang membangun iman, menguatkan orang lain, membangun iman orang lain. Perkataan saudara itu kuat, berkuasa. Coba bilang sama orang dalam rumah yang menjengkelkan saudara, sebenarnya kamu baik kok, kamu sedang jengkel ya, ayo kita bangun hidup kita dengan baik, dengan yang positif. Wah, orang itu bisa berpikir, oh ya kita ini kok beda ya. Mari, perkataan mulut kita ini berkuasa, kesaksian, oleh perkataan kesaksian. Jadi kita apa yang kita alami dengan Tuhan, kita betul-betul ada kuasa untuk menyerang iblis, kekuatan iblis. Yang ketiga, kita harus ofensif dengan cara kita tidak mengasihi nyawa kita sendiri. Ini yang susah loh saudara. Tidak mengasihi nyawa kita sendiri. Tidak mengasihi apa yang terbaik dalam hidup kita yang kita pertahankan. Tidak mengasihi, karena kita tahu diri kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita berani memberikan terbaik bagi Tuhan. Makanya kalau ada suatu saat kita mengalami masa-masa memang orang-orang Kristen dianiaya, ditindas, dibunuh, banyak yang mati martir, mati syahid, ya kita juga harus siap. Tapi yang paling penting bagi kita adalah kita harus siap kapan saja Tuhan mau panggil kita. Tapi asal kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita mau berikan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Orang-orang seperti ini ditakuti oleh setan. Orang-orang seperti ini ditakut sama setan. Oh Pak, kita jangan radikal lah Pak. Karena keselamatan itu kan ada juga di luar Yesus. Itu omong kosong. Ajaran seperti itu omong kosong. Keselamatan hanya dalam Yesus. Bukan berarti orang yang mau diselamatkan itu harus masuk gereja, bukan. Asal dia percaya pada Yesus. Waktu dia mau mati pun juga percaya pada Yesus. Tuhan sudah ampuni dosanya. Kenapa? Karena dia tahu Yesuslah yang menebus dia, yang mengampuni segala dosanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, makanya Tuhan mengendaki kita juga jangan sayang pada diri kita sendiri. Karena Tuhan sebenarnya udah sayang sama kita. Biarkan Tuhan yang sayang sama kita. Jangan kita yang mempertahankan diri kita sehingga Tuhan tidak mempertahankan hidup kita. 3 strategi ini, menyerang ini, ofensif ini pada iblis ini ada 3 hal. Pertama, oleh darah anak domba, perkataan kesaksian kita, dan yang ketiga kita tidak mengasihi nyawa kita sendiri. Karena Tuhan mau memakai kita. Jadi jangan takut dengan dakwaan iblis. Semakin iblis mendakwa kita, semakin kita hajar dia. Karena kita juga akan mengalami masa-masa yang tidak mudah ke depan ini. Tapi percayalah, pakailah iman. Jangan merasa menjadi korban. Pakailah iman. Karena Tuhan mau mengendaki kita menjadi pemenang. Mari kita berdoa.